Explorata pagi ini. Bu Diana, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Salam sehat Bu Diana. Salam sehat Ibu Desi. Iya, bagaimana kabar Labuan Bajo pagi ini? Cerahkah di sana? Berawan Ibu. Berawan ya, agak mendung. Ya, ini hampir sama juga dengan di Kota Ende. Bu Diana, kalau kita pantau di media sosial ada banyak warga yang mengeluhkan bahwa kota yang dengan julukan super destinasi premium begini ya, ini ternyata malam hari lampunya banyak yang tidak menyala begitu. Untuk keluhan dari warga ini, bagaimana tanggapan dari Bina Marga ini yang mengurusi terkait dengan lampu-lampu jalan di beberapa titik di wilayah Labuan Bajo begitu Bu Diana ya? Halo? Baik, halo. Ya, silakan Bu Diana. Baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi atas pertanyaannya dari Ibu Desi, penyebab lampu jalan tidak menyala dan apakah kondisinya baik? Ya. Jadi kami dari BPJN NTT, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2020 itu mendukung KSPN Labuan Bajo dalam membangun jalan dan fasilitasnya juga berupa lampu jalan dalam kota Labuan Bajo yang kita lihat bersama, yaitu yang terpasang di dalam kota dan dalam kota Labuan Bajo. Nah, lampu-lampu jalan itu sudah melalui lulus uji layak operasi sebelum diserahkan ke Pemkab Manggarai Barat, dan itu sudah dibuktikan juga dengan layak operasi untuk penyalaannya, dan lampu itu kondisinya baik. Ya, jadi lampu-lampu yang tidak menyala ini kondisinya baik begitu ya. Apakah teman-teman dari Bina Marga ini juga melakukan pengecekan ya? Apakah memang kondisinya ini baik begitu? Ada berapa lampu jalan sih sebenarnya Bu Diana yang lampu tidak nyala ini? Itu sebanyak 276 buah dan semuanya kondisinya baik dan sudah melakukan layak operasi. Iya. Dan di wilayah Labuan Bajo sendiri, apakah kemudian setelah masyarakat mengeluhkan ini, Bina Marga juga sempat keliling untuk mengecek betul tidak menyala begitu Bu Diana? Ya, memang kita lihat kondisi memang kalau malam hari gelap, dan memang sebelum diserahkan ke Pemkab itu juga sudah, yang saya bilang, kita sudah melakukan layak operasi untuk penyalaannya itu yang disiapkan oleh PLN itu 22 meter darurat untuk meteran siaga. Jadi kami menyerahkan itu ke Pemkab. Ya, mungkin setelah kita serahkan semua asetnya ke Pemkab, itu sudah menjadi tanggung jawab dari Pemkab Manggarai Barat. Oke. Ya, jadi Bina Marga menyediakan, kemudian menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk kemudian berarti urusan penyalaan ini untuk membuatnya menyala itu ada di dalam ranah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat begitu Bu Diana? Iya, betul Ibu. Oke. Kami sempat cross check juga dengan pihak PLN sebelum wawancara Ibu bahwa beberapa lampu itu memang dalam kondisi yang baik juga ketika mereka sempat ya mengisi ulang token yang ada di situ. Jadi apakah juga sudah diketahui mungkin Ibu Diana penyebab lampu ini tidak menyala? Apakah juga Bina Marga melakukan pengecekan seperti itu atau sudah ada koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Bu Diana? Iya, artinya kalau kami sudah menyerahkan aset yang kami sudah bangun ke Pemkab Manggarai Barat, selebihnya itu sudah menjadi tanggung jawab dari Pemkab Manggarai Barat untuk mengurusi aset yang sudah kami serahkan itu. Dan memang sudah sempat juga ada diskusi kemarin juga ya terkait dengan lampu-lampu jalan ini, karena ya pemberitaan yang viral di Kabupaten Manggarai Barat setiap malam itu lampunya tidak menyala gitu. Ya, lalu apa tanggapan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar kemudian saling menunggu ini ya, siapa yang akan menyalakan lampu ini? Kalau untuk itu kemarin mungkin Pemkab sudah berkoordinasi sama PLN. Setelah kita rapat bersama KSP, itu sudah ada koordinasi Pemkab sama PLN. Jadi mungkin selanjutnya
mungkin dari Pemkab Manggarai Barat yang bisa menjawabnya. Oke, ya baik. Bu Diana, dengan kemudian menyediakan fasilitas ini tentunya Kementerian PUPR juga mengharapkan agar dukungan penyediaan fasilitas ini bisa mendukung wilayah Labuan Bajo sebagai daerah destinasi super prioritas begitu untuk pariwisata ya. Apa harapan Ibu kemudian ketika masyarakat menanggapi keluhan ini kan juga pasti sedikit tidaknya akan ikut mencoreng citra Labuan Bajo. Bu Diana dan juga teman-teman Bina Marga mengharapkan seperti apa ini agar fasilitas yang sudah disediakan ini bisa berfungsi optimal, Bu Diana? Ya, kami ya dari Bina Marga, Kementerian PUPR ya sangat mendukung untuk pembangunan slow di Labuan Bajo. Ya artinya dari Pemkab Manggarai Bajo, dari Pemkab Manggarai Barat ya harus ikut mendukung juga apa yang dari Kementerian PUPR sudah bangun. Jadi kita sama-sama lah untuk ya berkoordinasi agar apa yang sudah kami bangun bisa terpelihara dan masyarakat dapat bisa menikmati dengan baik. Baik, oke, baik. Bu Diana, terima kasih informasinya. Ini menjawab keluhan netizen yang juga beberapa kemudian mention ke Kementerian PUPR begitu ya, karena belum tahu mungkin harus mengeluh kepada siapa begitu. Kami coba untuk mengkoordinasikan ini dan mudah-mudahan setelah ini nanti kita juga akan mengecek ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar segera ada solusinya begitu ya. Lampu jalan yang sudah tersedia bisa berfungsi dengan optimal begitu, Bu Diana. Siap, Ibu. Baik, terima kasih Bu Diana waktunya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Baik, bersama kami Diana Atakaep SST P33 PPK 31 Provinsi NTT tadi baru saja menjawab pendengar ya terkait dengan keluhan netizen yang mungkin Anda juga ketahui karena ini cukup viral ya, masyarakat yang mengeluhkan wilayah Labuan Bajo di beberapa titik ini kalau malam cukup gelap padahal ada lampu jalannya. Ini bahkan juga kemudian dikeluhkan oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang juga ikut menyampaikan keluhan ini di media sosial ya, karena belum tahu harus mengeluhkan kepada siapa, apakah kepada Bina Marga sebagai penyedia fasilitas tersebut atau kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Namun di sini sudah disampaikan oleh Bu Diana Atakaep tadi bahwa fasilitas ini sudah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk kemudian dilanjutkan pengelolaannya, dan nanti juga RRIND akan coba mengkonfirmasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk kemudian mengetahui apa penyebab lampu jalan ini tidak berfungsi ya atau tidak menyala sehingga bisa segera kembali berfungsi sesuai peruntukannya, dan ini tidak kemudian menjadi keluhan warga, keluhan wisatawan baik lokal maupun mancanegara karena beberapa titik jalan di Manggarai Barat di Kota Labuan Bajo ini tidak terang ya atau gelap pada malam hari karena lampu jalannya tidak menyala. Terima kasih masih bersama dengan kami pendengar. Setelah ini juga akan kami update informasi lainnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRIND. Florata pagi ini.